Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada yang selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada hari ini kita dapat dipertemukan lagi oleh Allah melalui kultum Ramadan yang ada di SMK Hidayatul Ummah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa hikmah, membawa manfaat bagi kita semua. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menukil dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yaitu tentang 4 golongan yang dirindukan oleh Allah, 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam hadis yang berbunyi Ani Ibnu Abbas, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar, bahwa surga merindukan 4 golongan. Siapakah 4 golongan tersebut? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca, tetapi orang tersebut juga mempelajari sekaligus juga mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hanya sekedar kita membacanya, tetapi juga kita harus melaksanakan, mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita semua. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bahwa Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat-ayat yang lain juga disampaikan bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini Al-Qur'an juga diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ini Al-Quran diturunkan, hudal linnas sebagai petunjuk, wa bayyinati minal huda sekaligus juga sebagai penjelas atas petunjuk-petunjuk itu, sekaligus juga sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan, kita harus banyak-banyak untuk membaca Al-Quran, baik di lingkungan di sekolah, di lingkungan musola, di masjid, dimanapun kalian berada, kita sempatkan, kita harus selalu untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran nanti di hari kiamat akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan bagi orang-orang yang membacanya sekaligus juga mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka nanti Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat dan akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya sekaligus mengamalkannya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, golongan yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah adalah hafidul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Apalagi di zaman era digital sekarang ini sangat sulit, bukan hanya lisan yang berbicara, tetapi juga tangan melalui ketikan, melalui HP, melalui alat komunikasi apapun. Sekarang mudah dengan munculnya berita-berita bohong. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, apalagi di bulan suci Ramadan,
Kita harus bisa menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita menjadi perisai, menjadi sesuatu hal yang bisa membatalkan pahala-pahala puasa kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Banyak orang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasanya, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Karena mereka salah satunya adalah tidak bisa menjaga lisannya. Ada pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah orang yang bisa menjaga lisannya. Oleh karena itu, hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita mengganggu orang lain, melukai hati dan perasaan orang lain dengan kata-kata kita yang tidak pantas. Mari kita jaga bersama-sama. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh Allah, oleh surganya Allah, adalah orang yang memberikan buka atau memberikan makanan terhadap orang yang lapar. Apalagi di bulan suci Ramadan, mut'imul ji'an, yaitu orang yang memberikan buka atau takjil ketika di bulan suci Ramadan utamanya, mut'imul ji'an. Oleh karena itu, di mana-mana, di musola, di jalan, di masjid, di tempat-tempat umum, banyak orang yang membagikan takjil, karena itu termasuk bagian dari golongan yang nantinya akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surganya Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, orang yang atau golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah shaimun fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita pada tahun ini masih bisa dipertemukan oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini, kesehatan ini, nikmat yang luar biasa ini, dengan melaksanakan ibadah puasa yang sebenar-benarnya. Dalam Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya, kitab Ihya Ulumuddin, diterangkan bahwa tingkatan orang berpuasa ada 3 tingkatan. Yang paling bawah adalah tingkatan shaumul am atau shaumul umum, tingkatan puasanya orang awam, yaitu orang yang hanya berpuasa meninggalkan makan dan minum. Tingkatan yang kedua, yang lebih atasnya lagi, adalah shaumul khusus, yaitu tingkatan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tersebut telah meninggalkan makan minum, juga sekaligus meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan atau menghilangkan pahala puasa, meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga, golongan yang ketiga adalah shaumul khususil khusus, yaitu golongan orang-orang yang berpuasa yang tidak ada tujuan lain puasanya hanyalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita, apakah kita masuk golongan yang pertama, golongan yang kedua, atau yang ketiga? Mari kita bermuhasabah. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini membuat sebuah hikmah khususnya bagi kita semua untuk demi peningkatan nilai-nilai keimanan kita. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.